Assalamualaikum Mas Kakak Beras-Beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi serta menjawab keluhan, pertanyaan dan konsultasi Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar dengan pola yang sama dalam bentuk terima kasih dan apresiasi saya kepada Laskar Ngarit semua yang sudah konsultasi, maka akan kita bahas satu persatu. Tetapi jika pertanyaan dan konsultasinya terlalu sulit, maka kita akan membuatkan video khusus. Kita menyiapkan bahan yang memang mudah diterima. Atau jika memang pertanyaannya itu tidak terjawab oleh saya, maka saya akan memberikan kata kunci dan mengarahkan jenengan untuk tetap bertanya di Mbah Google. Oke, Laskar Ngarit Beras-Beras dimanapun Anda berada, hari ini saya sudah masuk ke dashboard channel Sahabat Satwa TV dan membuka kolom komentar, akan saya jawab satu persatu. Oke, Laskar Ngarit hari ini mungkin saya akan menjawab 10 pertanyaan, bisa kurang bisa lebih tergantung waktu dari memory card yang ada di kamera saya. Mohon maklum Pak Bos, tidak ada tim, rekam sendiri, edit sendiri, jadi artis sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri. Demi Laskar Ngarit semua, semangat. Pertanyaan yang pertama dari Bajul Buntung. Dok, sapi saya kok air liurnya banyak sekali, itu bagus atau tidak? Sapi merupakan hewan ruminansia. Kenapa disebut ruminansia? Karena dia melakukan pencernaan yang sifatnya regurgitasi atau menggayemi. Dia memuntahkan kembali rumput atau ingesta atau makanan yang sudah masuk ke dalam lambung. Untuk apa? Untuk dikunyah kembali, untuk dilumuri dengan air ludah. Supaya apa? Supaya lebih halus dan lebih encer, dan ketika masuk ke lambung dia lebih mudah tercerna. Air ludah merupakan enzim, merupakan cairan tubuh yang digunakan untuk bahan mempermudah, memperlancar, memecah makanan supaya lebih tercerna. Nah, pertanyaannya adalah kalau air liurnya banyak sekali, bagus atau tidak? Jika tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada perlukaan, tidak ada trauma, tidak ada aroma busuk, dan dia nafasnya normal, nafsu makan normal, kotoran normal, tidak ada gejala-gejala sakit, maka tidak ada masalah jika air liurnya terlalu banyak. Tetapi jika dibarengi dengan aroma yang busuk, nafsu makan turun, nafas terengah-engah, demam, diare, dan munculnya mata yang merah, air mata yang banyak, ini mengindikasikan air liur adalah kondisi yang patogen atau berbahaya. Oke, itu jawaban dari saya. Indikasinya itu, sapi ini sehat, meskipun air liurnya banyak tidak ada masalah. Tapi kalau menunjukkan gejala sakit berarti ada masalah, segera periksakan ke dokter hewan. Siap. Mufid Maulidi bertanya, salam Ngarit Beras-Beras, siap, minta tipsnya untuk mencetak pedet super dari indukan lokal atau indukan yang tidak terlalu berkelas seperti apa? Sapi di daerah Banyuwangi Selatan, sapinya mantap-mantap. Oke. Jadi begini Pak Bos, misalkan ungul dikawin IB dengan si metal, ya, maka anakan dari ungul ini itu membawa gen 50% si metal. Oke. Nah, bagaimanakah caranya jika ingin mencetak anakan kelas tapi dengan babon yang biasa? Ya, dengan cara seperti ini, dikawin suntik, dia akan membawa 50% gen dari bapaknya, 50% dari ibunya. Nah, jika jenengan membeli anak keturunan pertama dari hasil kawin silang ini, maka si anak ini dia membawa gen 50%. Jika anak ini betina dan jenengan kawin silang lagi dengan si metal lagi, maka si anak yang keluar lagi dia akan membawa 75-82% genetis sapi si metal. Dan akan begitu terus rumusnya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya kita harus memilih turunan dari peranaan si metal atau limusin yang telah atau sebelumnya dikawin silang sebelumnya, blasteran atau silangan. Paham tidak sampai di sini? Jadi kalau misalkan kita memang murni ungul, murni sapi Bali, murni sapi lokal, kok ingin langsung instan mendapatkan anak yang bagus, itu tidak bisa, karena rumusnya maksimal anaknya 50% membawa gen dari si bapak dan 50% dari si induk. Nah, kadang ada yang anak yang lahir itu secara kelihatan kasat mata itu terlihat bagus, tapi dia tetap secara genetis dia hanya membawa 50% dari gen
bapak dan gen ibu. Solusinya jenengan nyari yang peranakan hasil dari kawin silang, F1-nya dikawin silang lagi, F2-nya dikawin silang di IB lagi, sehingga nanti akan mendekati 100%. Padahal dia bibitnya dari apa? Dari umur. Oke, semoga bisa bermanfaat. Pertanyaan kedua itu tadi. Siap. Pertanyaan, ya ini agak panjang dan ini cukup bagus ya. Amri bertanya, Dok, sapi pedet saya jantan, bulunya kusam, umur 3 bulan, buang feses selalu sakit atau susah. Oke. Terakhir saya lihat buang kotoran beraknya ada cacing putih. Oke. Lalu saya panggil mantri, diberi pada itu suntik bulu, suntik vitamin, diberi pil cacing melalui mulut. Esok harinya berak keluar cacing putih banyak sekali. Lalu mencret, berak lendir putih campur berak darah, tidak mau makan dan menyusui induknya selama 3 hari, lalu keluar ingus di hidung dan akhirnya terbaring mati. Oke. Masalah ini sangat kompleks. Ketika sapinya jenengan, baik itu pedet maupun dewasa, terlihat buang feses atau susah buang air besar, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dia makan plastik. Ya, yang kedua dia terinfeksi cacing hati. Oke, nah kalau dia terinfeksi cacing hati, ini akan memperburuk kondisi apapun yang dia derita. Pilek ya bisa mati, kembung ya bisa langsung mati, demam BF bisa mati, pincang bisa mati, nggak mau makan bisa mati. Jika di situ ada infeksi atau peran dari cacing hati. Oke, nah. Sedangkan kondisi yang lain ketika dia buang air itu adalah sulit buang air adalah dia makan plastik, itu juga bisa. Makanya ketika ada kecurigaan ke sana, waktu mati kan dipotong, dibuka lambungnya, dilihat hatinya seperti apa, tentu di situ akan ada kelihatan, namanya nekropsi atau bedah bangkai. Jadi itu ya. Ya jawabannya itu. Jadi kemungkinan matinya ini karena adanya partisipasi dari cacing hati yang menyebabkan dia nggak kuat terhadap pengobatan. Bukan obatnya yang salah, tetapi dia nggak kuat terhadap proses pemulihan pasca pengobatan yang di situ ada diare. Oke, paham sampai di sini? Karena diperburuk kondisi, diduga cacing hati, diduga cacingan karena memang sudah keluar cacing, dan itu pasti anemia, sudah anemia malnutrisi, atau kemungkinan besar ada apa istilahnya, di situ ada plastik yang termakan dan menggumpal di saluran pencernaan. Oke, semoga marem. Ada yang tanya, Harsono alamatnya Mas Dokter mana toh? Saya di Genteng Banyuwangi Pak Bos, salam kenal. Oke. Azlan Fadila bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dok. Oke, siap. Salam beras-beras. Mau nanya lagi, tanda-tanda sapi terkena demam yang bisa dilihat dengan mata biasa. Idealnya sapi yang terkena demam itu harus diukur menggunakan apa? Termometer, Bos. Ya, diukur menggunakan termometer. Di termometer akan terbaca suhu si badan sapi tersebut. Jika di atas 39,5 itu sumur, dan jika lebih panas lagi maka itu dia demam. Oke. Lalu bukan demam dilihat dari sapi sakit atau sapi demam dilihat dengan mata biasa. Congore garing, cermin hidungnya kering. Oke. Yang kedua, telinga biasanya dingin atau sekali panas sekalian. Oke. Yang ketiga, terlihat deledek atau tremor di persendian-persendian, di entong-entong, di atas persendian, ya, kaki depan kaki belakang dia terlihat deledek. Yang keempat, biasanya nafasnya ngongsrong karena ingin mengeluarkan panas tubuh itu. Oke, yang kelima, biasanya ketika dia pipisnya pekat banget. Jadi itu yang bisa jenengan amati. Tetapi idealnya peternak sekarang jenengan harus beli yang namanya termometer, karena ini sangat penting. Termometer ini bisa kita gunakan untuk memonitor. Jadi misalkan kita jenengan di rumah ada termometer ya, lalu jenengan sapinya kok mulai nggak doyan makan, jenengan tem melalui anusret, lalu jenengan WA atau telepon, Pak Dokter, sapi saya nggak mau makan yang ini, suhunya tadi 40, sekian. Nah itu dokter harus segera datang untuk melakukan penanganan. Oke, Mas Azlan Fadila sudah kita jawab. Lili Purwanto bertanya, Pak, sapi mencet terus keluarin darah, solusinya gimana? Solusinya panggil dokter. Karena apa?
mencret tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mencret bisa karena perubahan makan, bisa karena terlalu banyak cairan, bisa karena makan comboran yang tidak sehat atau manju atau produk bosok, bisa karena makan daun atau rumput terlalu muda atau basah. Nah, yang menjadi masalah adalah jika mencret ini disebabkan oleh cacingan, terus ada perlukaan, ada lendir dan lain-lain, ya. Disebabkan oleh bakteri, cacingan, luka, berdarah, bakteri pasti masuk, salmonella, E. coli, campylobacter dan lain-lain. Disebabkan oleh bovine viral diare, ini yang paling bahaya, bisa mati. Dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang lain. Oke, solusinya gimana? Jangan telepon dokter, suruh memeriksa, nanti dokter akan memberikan pengobatan. Karena jangan meremehkan diare. Kebanyakan orang meremehkan diare, diobati dulu. Iya, kebetulan cuma makan, perubahan makan, salah makan dan lain-lain. Tapi kalau virus, dokter datang di saat perlukaan usus sudah terlalu berat, orang waras, tidak sembuh, nyalah ke dokter. Jangan bos. Begitu diare jangan pantau. 1 kali 24 jam dia diare, panggil dokter. Minimal konsultasi dulu. Oke? Semoga bermanfaat. Lili Purwanto. Siap. Gina Sofia, salam ngarit Pak Dok, saya pemula dari NTB. Oke Pak Komandan Nusa Tenggara Barat, terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Apa bisa indukan sapi bisa dibeli cuma dikasih garam dan comboran, dedak padi jadi air minumnya? Rumput tetap masuk, jerami boleh masuk, comboran, dedak, garam boleh masuk. Siap. Oke. Natasha Azahra, wah siap Pak Komandan. Dok, mau tanya, menghentikan comboran konsentrat pada sapi saat umur kandungan berapa bulan? Tergantung kebutuhan, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan. Karena di 5 bulan ini pertumbuhan sudah mulai intens, dia sudah mulai turun ke kantong, jadi sudah tidak ada di pinggul lagi, dia sudah mulai turun ke kantong. Dan di situ biasanya pertumbuhannya sudah mulai pesat. Jadi tujuannya supaya mengurangi beban massa lambung untuk tekanan yang kemungkinan ada di vagina dan uterus supaya tidak terjadi broyong. Oke? Siap. Wong Ping bertanya. Dok, mau nanya apa penyebab pedet saya kalau BAB bercampur darah? Paling banyak kasus Pak Bos, pedet BAB bercampur darah itu bisa karena cacingan, paling banyak penyebabnya. Bisa bovine viral diare, bisa karena bakteri juga. Solusinya jenengan panggil dokter, jenengan minta di obat cacing dan minta diobati diarenya. Biasanya dokter akan memberikan anti diare untuk luka usus dan lambung dan memberikan antibiotik untuk saluran pencernaan. Dan jika kambingnya usianya baru di bawah 3 minggu, minta tolong ke Pak Dokter untuk lebih cermat, lebih berhati-hati dan menggunakan obat yang paling aman. Tapi sudah boleh dilakukan injeksi. Oke, saya kemarin treatment ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, ada yang baru 2 minggu, jalan 3 minggu. Dan alhamdulillah ketiganya semuanya selamat. Siap. Kita lanjutkan. Mau tanya Dok, saya baru beli sapi doro dari pasar. Kata pemiliknya sudah di IB dari GJ Koplo. Terus saya pernah susunya keluar putih kayak susu. Itu bunting atau tidak? Tidak bisa diindikasikan dari air susu Bos. Intinya kalau sapinya jenengan kondisinya bagus, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus, dari beli jenengan titeni 21 hari kok tidak birahi, 21 hari kok tidak birahi, 21 hari kok tidak birahi, jenengan wajib memeriksakan sapi tersebut untuk memastikan tidak birahinya ini itu karena bunting atau tidak birahinya ini karena sakit, ya. Tapi kalau jenengan beli dari pasar dalam waktu 21 hari, tidak sampai 21 hari atau maksimal 21 hari dia birahi, jenengan tunggu lagi dia birahi lagi, oh berarti tidak bunting dan kawinkan. Oke. DJ Koplo, semoga bermanfaat. Pertanyaan lanjutan. Ahmaditus di Nata Surya Negara. Pak Dok, sapi saya mengeluarkan lendir bening sore hari dan langsung saya IB. Tapi kok paginya mengeluarkan lendir lagi, apakah IB-nya gagal? Tidak selalu Bos. Bisa jadi itu memang masih proses siklus estrus. Jadi bisa jadi itu tadi masih fase siklus estrus. Jadi apakah gagal? Belum tentu. Apakah berhasil? Juga belum tentu. Jadi dengan pantau 21 hari lagi misalkan dia birahi, berarti anggap nggak jadi dikawinkan, tidak apa-apa ya.
Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, jika ada jawaban yang kurang oke, kita jangan lupa ngopi dulu. Itu tadi beberapa pertanyaan dan konsultasi yang berhasil kita jawab dan kita diskusikan. Please like, subscribe, komen, dan silakan share video ini jika jenengan ingin berbagi manfaat, edukasi, informasi tambahan kepada Laskar Ngarit di seluruh Indonesia. Sekian video dari saya. Salam hormat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.